Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dewi Aida dengan NIM 28031020067. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan tema dana pensiun. Demi melengkapi persyaratan tugas ujian akhir semester. Selamat menonton. Jadi, yang kedua, ada dokumen persyaratan permohonan pengesahan peraturan DPLK. Yang pertama, yang A, peraturan dana pensiun rangkap 2 dengan ref pasal 11 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 KMK 220/1993. Yang B, ada program kerja dengan ref pasal 3 ayat 2 PP 77/1992. Untuk yang C, ada pemenuhan kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK dengan menunjukkan kesiapan di bidang. Untuk refnya pasal 3 butir 2, pasal 6 butir 2, dan pasal 7 KMK 228/1993. Nah, untuk yang C ini ada 2 poin. Jadi yang pertama, organisasi dan personil dengan refnya pasal 7 KMK 228/1993. Untuk yang kedua, ada sistem administrasi dan sistem pengolahan dana dengan refnya pasal 7 KMK 228/1993. Dan yang D, ada laporan keuangan pendiri yang telah diaudit. Nah, ini refnya ada lampiran KMK 228/1993. Untuk yang E, ada anggaran dasar pendiri. Di sini refnya lampiran KMK 228/1993. Yang F, ada izin usaha pendiri dengan refnya lampiran KMK 228/1993. Dan untuk yang terakhir, ada fotokopi NPWP dana pensiun. Di sini refnya ada lampiran KMK 228/1993. Untuk yang ketiga, dalam hal pendiri adalah perusahaan asuransi jiwa atau PAJ. Syaratnya adalah yang A, pemenuhan tingkat solvabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang perasuransian selama 8 triwulan terakhir. Syarat ini dipenuhi dengan menyampaikan surat rekomendasi dari instansi pengurus usaha perasuransian yang menunjukkan pertimbangan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Di sini refnya pasal 3 butir 1 KMK 228/1993 JO pasal 1 KMK 802/1993. Yang B, ada pembuktian bahwa perusahaan asuransi jiwa ini memiliki kinerja investasi yang sehat. Di sini refnya pasal 3 butir 3 KMK 228/1993 JO KMK 802/1993 dengan menunjukkan sekurang-kurangnya. Jadi di sini ada 2. Yang pertama, hasil memadai dari portofolio investasi, dan yang kedua, penempatan investasi ini tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang perasuransian. Di sini refnya pasal 4 KMK 1992 JO KMK 802/1993 dengan menyampaikan surat rekomendasi dari instansi pengawas usaha perasuransian yang menunjukkan pemenuhan syarat di atas. Di sini pasal 9 ayat 1 KMK 228/1993 JO KMK 802/1993. Untuk yang C, ada pemenuhan tingkat pembatalan pertanggungan perusahaan asuransi jiwa selama 2 tahun terakhir. Nah, di sini pasal 3 butir 4 dan pasal 5 ayat 1 KMK 228 JO pasal 1 KMK 802 dengan menyampaikan surat dari instansi pengawas usaha perasuransian yang menunjukkan dipenuhinya persyaratan ini. Nah, untuk yang D, ada pernyataan pendiri atas kesediaan untuk menyampaikan hasil penilaian solvabilitas
dan laporan investasi perusahaan asuransi jiwa setiap triwulannya. Di sini dengan ref pasal 3 butir 5 KMK 228 garis miring 1993, JO pasal 1 KMK 802 garis miring 1993. Dan untuk yang terakhir, di sini ada telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun. Seperti itu. Yang keempat, di sini dalam hal pendiri adalah bank umum. Syarat lainnya adalah yang A, ada pemenuhan tingkat kesehatan bank dengan menyampaikan surat rekomendasi yang menunjukkan pertimbangan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank dan ketaatan pada ketentuan tentang investasinya. Di sini ada ref pasal 6 ayat 1 butir A, S, D dan 9 ayat 1 KMK 228 garis miring JO pasal KMK 802 garis miring 1993. Yang kedua atau yang B, ada persyaratan pendiri atas kesediaan untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank secara untuk keseluruhan serta aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan BMPK setiap triwulannya. Di sini ada ref pasal 6 ayat 3 KMK 228 garis miring 1993, JO pasal 1 KMK 802 garis miring 1993. Untuk yang terakhir, ada perkembangan industri dana pensiun. Nah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun 1992, pertumbuhan jumlah industri dana pensiun di Indonesia ini belum cukup menggembirakan. Bahkan pertumbuhan jumlah dana pensiun ini baru lebih sedikit daripada pertumbuhan jumlah pembubaran dana pensiunnya. Nah, meskipun demikian, pertumbuhan jumlah peserta ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Serupa juga dengan pertumbuhan jumlah peserta, pertumbuhan kekayaan dana pensiun juga cenderung meningkat, dan demikian pula halnya dengan pertumbuhan investasi dana pensiun. Seperti itu. Nah, untuk materi pembahasan dalam laporan tahunan berikut ini akan mengulas lebih lanjut mengenai perkembangan industri dana pensiun dipandang dari berbagai aspek seperti jumlah, kepesertaan, kekayaan, investasi, dan pendanaan. Tahun ini, laporan mulai menyajikan materi baru mengenai hasil peningkatan resiko dana pensiun yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengawas dana pensiun berbasis resiko. Seperti itu. Di sini ada 5 tahun pertama masa pertumbuhan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dana Pensiun, pemupukan dana bagi program pensiun ini yang selama ini dikelola yayasan harus memperoleh pengesahan Menteri Keuangan dan dinyatakan sebagai Badan Hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja atau biasa disebut dengan DPPK. Nah, di sini di tahun-tahun pertama berlakunya Undang-Undang Dana Pensiun, pertumbuhan jumlah dana pensiun ini lebih didorong oleh konversi yayasan dana pensiun menjadi DPPK dalam periode 1992 sampai dengan 1998. Nah, 165 yayasan dana pensiun dikonversi menjadi DPPK. Pada periode yang sama, terdapat pendirian DPPK baru sebanyak 143 dana pensiun. Salah satu hal baru dalam Undang-Undang Dana Pensiun adalah lahirnya dana pensiun lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan DPLK, seperti itu. Nah, berbeda dengan DPPK yang menyelenggarakan program pensiun khusus sebagai pegawai pendiri atau mitra pendiri DPPK yang bersangkutan. Nah, di sini DPLK itu didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyediakan program pensiun bagi masyarakat luas. Nah, khususnya itu para pekerja mandiri. Dalam perkembangannya, DPLK ini lebih banyak berperan sebagai media alternatif bagi pemberi kerja yang bermaksud untuk menyediakan program pensiun bagi karyawannya. Nah, dalam 5 tahun pertama ini, Undang-Undang Dana Pensiun itu terdapat 25 pendirian DPLK, di mana 20 DPLK didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa, 5 DPLK didirikan oleh bank umumnya. Seperti itu.
Tadi adalah penjelasan dari dokumen persyaratan permohonan pengesahan peraturan DPLK hingga 5 tahun pertama masa pertumbuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan Bapak Marmono Singgi.